Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada malam hari ini bersama-sama berkumpul di Masjid Nurus Syifa. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu negeri, dan juga bertepatan dengan malam nuzul Quran di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan semua rahmatnya kepada kita hingga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga ditambahkannya keimanan kita, ketakwaan kita, dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita layak untuk mendapatkan keridhaan Allah dan layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya, zahir batin dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah dumateng para kiai, para takmir, para habaib, para sesepuh, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau-beliau semuanya sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan bagi para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jami' Nurus Syifa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat zahir dan juga sehat batin, tambah iman, tambah takwa, tambah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, ini sejak mungkin 20 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Hah? 20 tahun ya. Mungkin 20 tahun baru menginjak lagi masjid ini saya. Kalau nggak salah ya. 20 tahun yang lalu saya punya rutinan di sini setelah dari Putat ke sini. Tapi Masya Allah ditakdirnya setelah 20 tahun kemudian. Masya Allah, berkah insya Allah. Nyambungnya sanad juga insya Allah tetap, karena di sini banyak juga santri-santri al-walid, termasuk almarhum Kiai Saiful Haq, Masya Allah, muridnya al-walid, muridnya Abah saya, luar biasa. Alhamdulillah, kita memperingati sekarang ini nuzul Quran. Pertama kalinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi yang paling utama bagi umatnya Nabi. Kalau Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi yang paling utama bagi pribadi Nabi. Quran merupakan kalamullah, bukan merupakan makhluk ya, cuman bisa ditulis di kertas yang makhluk, pulpene makhluk, tintane makhluk, kertasnya makhluk, atau saniki HP ini semuanya itu makhluk. Cuman Qur'annya niki bukan makhluk, kalam. Kalau di dalam Zubat disebutkan kalamuhu kawasfihil gadimi, kalamnya Allah sama dengan sifatnya Allah yang gadim. Ya, tapi bisa dibaca, bisa dihafal, bisa ditulis dan seterusnya. Dan kalamnya Allah niki, Al-Quran niki, dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ketinggalan zaman dan tidak akan berubah sampai kiamat. Kalau kalamullah yang lain, Allah telah menurunkan kalamnya banyak. Yang kita kenal 4 yang wajib kita yakini dan kita imani. Di dalam rukun iman ada iman bikutubihi, ada 4. Tapi ulama menyatakan sebetulnya bukan 4, ada lebih. Ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan sekian. Tapi yang mu'tamad, mutawatir 4 yang wajib kita imani.
Taurat, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Semua kitab Allah niki yang selain Quran tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan keaslian dijogo sampai kiamat, mboten. Kecuali Quran. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan penutup para nabi. Khatamul anbiya wal mursalin. Penutupe para nabi lan rasul yang tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi. Karena lek ana wong ngaku nabi setelah Kanjeng Nabi sakniki niki berarti antara dua. Napa? Sing setunggal wong kafir, wis gak urusan ngoten kafir ya. Sing kali napa? Wong gendeng. Wes PHK, kemudian bangkrut, kena apa sing wingi niki corona niki wancur kabeh uripe gak karuan, wis dadi nabi ya wis. Nah, kan zaman saniki lek gak wong gendeng ya gak wani kan ngaku nabi, ngaku malaikat barang. Cuman sing kula heran ya. Ngaku nabi kathah, ngaku malaikat Jibril, ngaku malaikat Mikail, ono ngaku apa ono segala macam. Sing ngaku malaikat Israel gak ono. Enten. Gak ono nggih. Mboten enten. Wedi. Tekani temenan. Kon ngaku-ngaku aku ya. Tekani malaikat Israel temenan buyar. Nah, karena nabi kita nabi terakhir, tidak ada nabi, lam nabiyya ba'di kata Nabi, gak ono nabi setelahku, maka Quran ini menjadi penutup yang digunakan sampai kiamat. Jadi dijogo keaslian, keautentikannya, kemurniannya sampai yaumil kiamah gak bakalan berubah. Anton beberapa kelompok yang mengatakan, loh Quran itu ketinggalan zaman. Bayangkan Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. 1000 tahun itu suwe, omongnya 1501 berapa abad? Berarti suwe. Terus ya wis ketinggalan zaman, gak berlaku malih Quran sakniki. Niki omongan wong-wong kafir atau orang yang tidak yakin dengan Allah dan tidak mempelajari tentang tauhid, mungkin begitu. Atau wong sing sesat, pasti sesat. Kita katakan tidak, Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Apa boleh gak ketinggalan zaman? Karena sing nyiptakan zaman niku sinten? Singen masjid niki, kalau pas awal-awal ngajar niki masjid gak semegah ini. Ya, saat ini renovasi kan, beberapa kali renovasi kalau nggak salah. Di catnya juga, di sini kayaknya peteng. Saat ini masuk ke Padang. Di sini peteng, bener. Aku eling peteng, lampu ini kurang. Ini kayaknya gak ono sing iki. Jadi ngajar itu mikir-krip ngoten. Bener mari ngajar, kan ngajar temen iki maghrib, mantun ten putat asar temen iki maghrib. Jadi koyo loro moto ngoten gak terang. Tapi saiki masyaallah Padang. Ya mungkin juga Padangnya atine tiang-tiang mriki nggih masyaallah, barokah insyaallah. Nah, kita mengatakan dulu masjid ini begini, sekarang begitu. Karena apa? Waktu. Dhisik aku iki nom saiki tuwek. Waktu. Dhisik aku cilik saiki dewasa. Waktu, kan semua itu waktu. Perubahan. Dari umur 0 tahun sampai 10 tahun, 20 tahun, sekian puluh tahun, waktu. Lah waktu niki ternyata makhluk. Ciptaane Allah. Waktu niki makhluk ciptaane Gusti Allah. Kenapa? Kullu ma siwallah makhluk. Sekabehe sak lintune Gusti Allah, kabeh sak lintune Gusti Allah niku kabeh makhluk. Allah tok sing khalik. Makhluk, kabeh makhluk waktu. Apa mungkin Quran yang merupakan kalamnya Allah dan bukan makhluk ketinggalan zaman sedangkan zaman merupakan makhluk? Masuk akal enggak? Gak bakal masuk akal. Wong waktu niki ciptaane Allah kok ketinggalan zaman? Ya gak mungkin. Lah terus pundi? Quran itu berlaku setiap zaman. Setiap zaman apapun orang mempelajari tafsir Al-Quran nyantol kabeh. Zaman dulu mungkin zaman dulu belum ada
alat-alat canggih yang delok peredaran bumi dan matahari. Ya, di Quran ada masalah itu di surat Yasin tentang masalah pergerakan bumi dan matahari. Zaman dulu orang melihatnya dan menafsirkan tentang bagaimana matahari pun berputar. Matahari pun mengelilingi sesuatu. Di surat Yasin ada di tafsirnya. Tapi orang-orang zaman dulu berhenti di situ karena belum membuktikan, karena tidak ada alat canggih pada waktu itu. Sekarang ada alat-alat canggih, astronominya masya Allah, alat-alat segala macam canggih-canggih modern, diketahui ternyata surat Yasin ini benar. Napa? Matahari pun berputar pada porosnya. Diketahui akhirnya dengan alat canggih yang dulu mungkin orang mandek di situ aja. Dan banyak lagi. Bahkan masalah bayi tabung, zaman sih kan gak ono ceritanya bayi tabung. Ternyata di Al-Quran ada tentang pembentukan nutfah. Tsumma yakunu alaqah, itu di hadis dan itu diambil dari Al-Quran juga. Tsumma yakunu mudghah. Itu prosesnya di dalam dunia modern baru diketahui dengan alat canggih. Terus ketinggalan zaman tekan ndi? Dan Quran ini merupakan apapun sudah, merupakan pokok landasan hidup kita sebagai umat Islam niku Quran. Quran itu bukan cuma untuk sekedar simbol wong Islam harus punya Quran, bukan. Omahe wong Islam kudu ana Qurane ya gak. Atau wong Islam kudu ana gantung Quran Istanbul ngoten di pintu omahe mboten, itu kan. Quran ini ngajeni lan dikaji. Ngaji tok kurang, mengkajinya juga penting. Mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena merupakan sumber utama umat Islam. Sumber keduanya adalah hadis. Jadi apapun yang bertentangan dengan Quran dan hadis maka itu tertolak. Apapun. Bahkan lek kita pelajari ilmu fikih. Di fikih niku apa madzhab Syafi'i? Enten namanya ijma dan kias. Ijma itu peringkat nomor 3, kias niku peringkat nomor 4. Nomor pertama Quran, hadis, ijma, kias. Ijma ini berarti kesepakatan ulama dalam menentukan satu hukum, fatwa hukum yang tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi atau tidak ada di Quran dan hadis secara spesifik. Ya. Kias mengkiaskan yang ada di Quran dan hadis. Dua ini, ijma dan kias, gak oleh ngelanggar Quran dan hadis. Lek ono kias atau ijma bertentangan dengan Quran dan hadis tertolak. Termasuk adat budaya. Adat istiadat dimanapun mesti ono beda-beda. Bahkan yang Medunten kali yang Jawa niku nggih masalah suguhan kan beda-beda nggih. Adate. Lek wong Medunten lek nyuguhi mangan gak oleh melok mangan, lek gak salah ngoten. Lek wong Jawa oleh mangan. Kalau enggak salah. Tapi sing lucu meneh ngene masalah rokok. Lek wong Medunten lek nyuguhi rokok niku berarti rokok ini ku dibuka, ditokno korek di sebelahe. Niku lek sing asli zaman singen tiro sing ngoten. Ten desa-desa. Niku berarti nyuguhi. Tapi lek tiyang Jawa lek ate nyuguhi rokok, rokoke didele tutupan, ambek koreke didukure. Wis beda nang iki. Ya kan? Beda adat nih. Iki berarti nyuguhi lek kaya ngene dibuka. Lek sing iki berarti lek ditutup. Padha ten Tarim niku, Tarim kali Siwon niku dua kota di Hadramut, Yaman mriko. Kota Tarim kali kota Siwon niku mungkin sekitar Malang Pasuruan lah kira kurang lebih. 50 kilo ngoten. Adate beda. Lek ten Tarim nyuguhi teh niku kurang teko penuh. Jadi 3/4 ngoten. Teh niki, tapi gelas cilik-cilik ngoten. 3/4 niku berarti menghormat tamu. Tapi lek wong Siwon padahal jarake 50 kilo tok. Lek nyugi teh kudu penuh full. Lek kurang berarti medit. Nah. Lek sing Tarim lek lebih berarti gak sopan ambek tamu. Beda, adat di mana-mana lain-lain. Cuman mana yang paling benar? Kalau ini bukan masalah benar gak benar ya. Nah, ini masalah adat biasa kan, tidak ada kaitan dengan tauhid, tidak ada kaitan dengan syariat. Tapi kalau kita ingin mengetahui mana yang paling benar, gampang. Rujukannya apa? Quran, hadis. Sing gak bertentangan dengan Quran, hadis, nah itu yang benar, tidak masalah, bagus.
Tapi sing bertentangan dengan Quran dan hadis elek. Budaya manapun. Jadi barometere ukurannya niku ndamel ukuran Quran dan hadis. Ada adat budaya di daerah tertentu. Lek ono tamu sing nyuguhi kudu sing wedok. Gak peduli sing wedok niki tuwek atau enom, lek enom ya lumayan sih. Dadi sing ngetokno niku sing wedok nyuguhi melok jagongan iku adat. Tapi dalam syariat boleh enggak? Gak oleh ternyata. Malah masuk ke kalam hadis Nabi dayyus. Dayyus niku gak bakal mencium bau surga wong sing gak ono cemburu ambek bojone. Jadi bojone kongkon nemui tamu lanang, bojone dijarno goncengan ambek wong lanang liya, bojone dijarno jagongan ambek kanca-kancane lanang-lanang atau di media-media sosial ngoten niku, itu namanya dayyus, lanang niki lanang dayyus. Nah, adat di beberapa daerah kayak ngeten. Tapi ternyata kan bertentangan dengan Quran dan hadis. Mana yang harus kita utamakan? Ya Quran hadis. Jadi barometernya niku niki pokok niki. Ke tiang mantenan niku sunnah merayakan akad nikah niku sunnah, resepsian niku sunnah. Cuman di beberapa daerah adatnya niku manten lanang wedok dipajang bareng, terus tamu nih campur lanang wedok juga, macake kadang-kadang luwih pacak luwih toko mantene. Kadang-kadang ibu-ibu niku gak macak lek gak mantenan. Lek ana kondangan baru macak itu luar biasa. Kadang nyempet nang salon barang gara-gara hadir undangan. Sing ngelu wong lanang. Apa? Mbayari make up. Nggih, Bu. Dadi lek aku kepingin bojoku ayu iku ngenteni ana undangan manten dhisik. Terus hari-hari ini apa? Ya hari-hari ini ngono wis gawe daster sing dhisik tak tukokno warnane putih saiki dadi ireng. Ambune ambu minyak goreng. Saiki minyak goreng langka, dasteri bojoku tak peres metu minyake. Lumayan gak tuku minyak. Itu adat di beberapa daerah begitu. Lanang wedok mantene disanding ngoten, kadang-kadang sampai tidak menutup aurat dengan terbuka lehernya, terbuka segala macam, rambutnya ya ketok. Si hadirinya juga begitu, campur laki perempuan. Itu adat budaya yang aslinya itu sebetulnya adat budaya dari negara barat, pakaian-pakaian barat. Lah ini boleh apa tidak? Delok di Quran boleh enggak? Ternyata gak oleh. Bahkan masuk ke ayat wala taqrabuz zina. Zina itu macam-macam loh. Zina moto juga ketika kita melihat pemandangan indah dari seorang wanita yang dipacai, itu termasuk zina mata. Ya nek sing ngomong, aku gak syahwat kok ndelok manten wedoke Mas ayu kaya ngoten. Wah, dang-dang priksa. Nek ana wong lanang ngaku aku gak syahwat ndelok wong wedok dipacai manten disandingi bojone, terus aku gak syahwat. Ya. Berarti napa? Berarti gak normal. Dang priksa cepet-cepet. Pemane ternyata wong iki gak rabi-rabi. Wah, tambah bahaya niku ya. Waduh, medeni. Wong lanang normal ngaku gak syahwat ambek wong wedok itu mustahil. Pemane ayu terus dipacai pisan tambah ayu name double-double terus gak syahwat mustahil. Nah, dalam Al-Qur'an dan hadis ternyata ada larangannya. Berarti bagaimana adat seperti itu? Harus diganti dong. Jadi tolak ukurnya semuanya dimanapun kita berada, mau di Indonesia kah, Malaysia kah, negara barat, negara timur, negara dimawon, dimanapun kita berada, kalau kita umat Islam ya kita harus memakai aturan Islam. Adat di sekitar yang kita tempati kita hormati dan kita lakukan nggak apa-apa kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Udah itu. Nek bertentangan dengan Quran dan hadis singkirkan. Nah, karena Islam niki bukan budaya. Ya. Islam niki agama. Islam ini bukan budaya dan Islam ini adalah agama. Lek Islam niku budaya. Enten contoh nih. Ten Arab singen kadang-kadang enten zaman saniki niki tiyang ngomong ngeten. Lapo kok ke Arab-Arapan? Sampean gawe jubah, yo ke Arab-Arapan. Sampean gawe gamis ke Arab-Arapan.
Sampean gawe jenggot ke Arab-Araban, kabeh ke Arab-Araban. Engko maca Quran ke Arab-Araban. Terus ya apa maca Quran basa Jawa ya? Atau sholatnya diganti gak usah takbiratul ihram bahasa Arab, langsung Allah sing raja. Hah? Maca Madura. Loh kan kita Islam Madura, harusnya Allah sing raja. Kok Fatihah napa? Madura pisan. Waduh, ngancur kabeh kakaruan. Nah, Anda yang mengatakan demikian padahal tidak. Apapun yang ada di Islam itu bukanlah budaya, tapi merupakan bagian dari syariat. Pakaian Nabi berubah menjadi syariat, apa yang disuka Nabi berubah menjadi syariat, apa yang dicintai Nabi berubah menjadi syariat, apapun berubah menjadi syariat. Singen niku ten Arab, bahkan setelah Islam, minuman keras niku merupakan budaya. Khamr, minuman keras, itu budaya. Belum diharamkan. Karena Quran kan diturunkan bertahap. Memang diturunkan bertahap niku sesuaikan dengan peristiwa untuk sababiyah, dan itu sunatullah. Ya. Nah, sebelum diharamkan khamr, biasa minuman khamr di rumahnya orang-orang ini biasa. Suguhan kok lek misalkan Islam niku budaya, iki gak disuguhi jaya mbek teh kula nih. Ya, lek misalkan Islam niku budaya, iki suguhane mulai-mulai gotong, mabuk. Tapi ketika itu turun ayat yang mengharamkan khamr waktu mau sholat, dengan ada peristiwa ada sahabat sholat setelah minum mabuk, sholatnya ngawur. Akhirnya turun ayat gak oleh ngombe lek ate sholat. Berarti apa? Assalamualaikum langsung ngombe gak apa-apa. Ya. Tidak berapa lama di Madinah nih, tidak berapa lama turun ayat mengharamkan khamr mutlak. Jadi 2 kali pengharamannya. Di Al-Quran itu 2 kali, kalau kita lihat mempelajari Quran, 2 kali pengharaman khamr. Yang pertama pengharaman untuk ate sholat tok, yang kedua pengharaman selamanya dan seterusnya. Kabeh mutlak. Kenapa kok sampai 2 kali? Karena pada waktu itu Islam masih awal-awal dan ini merupakan budaya yang erat, hingga dibuangnya perlahan. Ketika turun ayat yang kedua yang masalah khamr iku haram mutlak, maka sak Madinah niku mambu khamr di jalanan berhari-hari. Kenapa? Dibuai kabeh wong-wong. Nah ini membuktikan kalau Islam itu bukan budaya. Iki bukti paling pas, paling luar biasa yang membuktikan bahwa Islam bukan budaya. Dan apapun yang dibawa oleh Nabi merupakan bagian dari syariat. Ono sing ngomong, oh sampean gawe jubah niku, gawe imamah gawe jubah niku berarti sampean niku melok sunai Abu Jahal. Kalau jawab ngeten, kok niki koncone Abu Jahal lah kok ro pakaiane. Oh cocok nawake ya. Koncone Abu Jahal sak golongan, sak geng. Iki hati-hati dengan orang yang menggembos-gemboskan benci Arab itu, hati-hati. Karena sebetulnya peristiwa masalah benci Arab niku kalau orang tua-tua mungkin tahun 60-an mengalami. Ya tahun swidak niku, tahun 50-60 niku ada benci Arab itu ada yang ternyata digaungkan oleh kelompok-kelompok yang tidak percaya Tuhan. Nah saniki muncul malih, ndak ero sapa iki. Muncul malih benci Arab. Yang intinya sebetulnya bukan benci Arab, benci Islam. Hati-hati. Akhirnya jebos-jebosnya benci Quran. Quran kan bahasa Arab. Benci Kanjeng Nabi kan wong Arab. Bahkan benci mlebu surga. Napa? Karena lek wong mlebu surga otomatis langsung iso bahasa Arab. Gadek kursus. Langsung pinter bahasa Arab. Lek wong benci Arab ojo mlebu surga, berbeken. Krungu wong ngomong bahasa Arab tok, wis mlebu neraka ae aman. Anten hadis Kanjeng Nabi, ahibbul Arab li thalat. Ahibbul Arab li thalat. Aku cinta Arab karena 3, kata Kanjeng Nabi. Yang antara lain karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab, kata Kanjeng Nabi.
Kemudian yang kedua, karena bahasa surga adalah bahasa Arab. Itu hadis Nabi ini. Kemudian yang ketiga, li'annani Arabi, karena aku itu wong Arab, diwasi kanjeng Nabi. Kita bukan berarti mengatakan kita harus mencintai Arab dan membenci Madura, Jawa. Enggak. Siapa bilang? Semuanya itu wajib kita cinta. Kita orang Madura, kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita harus cinta dengan negara kita dan suku kita ataupun lingkungan kita, kita cinta. Cuman yang jadi masalah ini membenci suku yang lain, terutama Arab. Wong kita niki nggih, misalkan kita niki orang Jawa, benci kali orang yang di luar Jawa, sukunya itu tidak boleh. Dalam Islam pun tidak boleh. Kita membenci orang yang berlainan jenis kulitnya itu gak oleh. Benci lain suku gak oleh. Apa mana benci Arab yang Arab notabene Quran bahasa Arab, Kanjeng Nabi bahasa wong Arab, kemudian apa namanya kiblate yo ndek Arab. Terus yo napa lek ati benci Arab niki salate ngadep Semeru ta? Wong benci Arab salate ngadep ndek Arab. Gak konsekuen. Terus maca Qur'ane bahasa Arab. Ojo, apa gantian. Baca terjemahan tok ae, bahasa Arab gak usah. Terus ya niku wau, ojo mlebu surga. Karena begitu masuk surga langsung sakal iso bahasa Arab. Terus mlebu ndi? Itu, hati-hati. Kita mencintai Arab ini karena nabinya. Karena nabinya, bukan budayanya loh. Jangan salah. Lek budaya Arab sing keliru, sing salah kata. Karena tadi itu kan Arab niki campur memang. Ten Lebanon niku nggih 50% Islam, 50% Kristen. Lek ndonga basa Arab. Sing lucu niki kadang-kadang enten tiyang sing anu nggih ngapunten kadang-kadang nganggep lek Arab itu berarti Islam. Belum tentu. Memang iya, belum tentu. Tapi kalau kita membenci Arab, maka bencinya itu bisa kena Islamnya kan? Ono nyanyian, kalau pernah di satu katakan radio ngoten nggih, radio Islami nyetel jarine dhek gosida. Kula ngomong, "Pak, sampean iki sing nyetel iki, sampean setel iki napa?" "Niki gosida." "Bukan, Pak. Niki bukan gosida. Niki lagu pop. Sing main sing apa sing nyanyi wong kafir." "Loh, bahasa Arab tapi niki." "Sampean delok di YouTube." Coba niki judulnya. Sampean delok di YouTube. Begitu didelok di YouTube kan video ta. Didelok kaget, astagfirullahaladzim, wedok cingkrang-cingkrang gak karuan. Begitu orang Islam, tapi bahasa Arab. Ya, kadang-kadang orang kan Arab disimpulkan dengan Islam. Enggak semuanya begitu, memang. Ono mana ono wong Arab ngomel-ngomel diamini, amin, amin. Dikira doa. Padahal ngomel. Ya karena husnudzonnya ya. Nah, tapi kalau kita membenci Arab, maka Islam akan kena kita benci. Paham ya? Jadi bukan kita niki menonjolkan budaya Arabnya, bukan Islamnya. Dan Arab merupakan yang tadi kita bahas. Quran bahasa Arab. Kiblate di Arab. Kanjeng Nabi wong Arab. Surga bahasa Arab. Kitab-kitab ulama-ulama besar zaman singen bahasa Arab rata-rata. Hadis ditulis dengan bahasa Arab. Kalau budayanya yang menyimpang tolak ukurnya kita dia tetap Quran dan hadis. Budaya manapun, ono budaya Arab bertentangan Quran dan hadis, buang. Nah, sekali lagi jangan pernah kita membenci Arab karena akan mengangitkan dengan membenci Islam secara tidak langsung. Dan Quran dan hadis merupakan landasan utama untuk barometer atau ukuran raca bagi apapun yang akan kita lakukan atau kita kerjakan, atau bahkan ngeten torigoh aja. Torigoh ini kesepakatan ulama, ada muktamar ulama ahli sunnah wal jamaah diceknya berapa tahun yang lalu. Ulama sedunia niki sepakat bahwa yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah niki yang berakidahkan Asy'ariyah atau Maturidiyah, dua niki sebetulnya tidak banyak bedanya, hanya beda lafadz, tidak beda makna. Kemudian yang bermadhabkan salah satu dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang kebetulan di Indonesia mayoritas Syafi'i. Dan yang bertorigohkan dengan torigoh yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Iku patokannya. Nek ono torigoh apapun, bahkan menyatakan torigoh niki langsung
ono tiket sampai surga tanpa hisab misalkan, atau ada thariqah yang bisa mendatangkan Kanjeng Nabi, atau ada yang mengatakan thariqah ono sing ngoten niku, thariqah yang Nabi masuk ke dalam dirinya mangke dia kok kesurupan terus wong kabeh salaman nang tangane, berarti salaman nang Kanjeng Nabi ku aneh-aneh saiki. Niku bertentangan dengan Quran dan hadis, buaan, karena barometernya Quran dan hadis. Thariqah sehebat apapun lek bertentangan dengan Quran dan hadis percuma, gak bakal nyampe. Thariqah niku dalan menuju ke Allah untuk berseni hati. Lek dalane wis rusak ya gak bakal nyampe. Dalane nyasar gak bakal nyampe. Gawe GPS yang paling canggih pun lek nyasar ya nyasar. Kula niki wau ten mriki dikirimi GPS kali sinten? Jenengan nyasar ten masjid pundi? Nurul Mustafa. Padahal GPS lho niku. Iso nyasar. Malah dikirimi GPS maneh ten mriki nyambung. Setelah 2 kali kesasar. Niku mungkin HP ini gak diupdate GPS-nya ya jadi nyasar. Intinya sehebat apapun thariqah niku dalan. Lek bertentangan dengan pokok Quran dan hadis nyasar kita. Nyasar, tetap nyasar. Karena itu bukan tujuan. Jadi kembali lagi Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya tidak bisa kita lakukan dan kita tidak bisa mempelajarinya, tidak bisa memperoleh ilmunya, tidak bisa berpanutan dan berpegangan dengan Quran dan hadis Nabi kecuali melalui ulama-ulama, para habaib dan kiai yang bersanad sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetap bisa memberikan kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua yang hadir tidak kita pulang ke rumah kita masing-masing kecuali tambah iman kita, tambah cinta kita, tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita nanti di yaumil qiyamah bisa bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW bersama para kiai-kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, ustadz kita, dipimpin langsung menuju Nabi Muhammad SAW, dan kita dipandang oleh Nabi dengan pandangan ridha, dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hada ma'akul lakumul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتح بهذه النية كنت صالحا وما صرفنا صالحا وما صنع وادب على بسم هذا من مريض من علم من سعب من حبيب وعزم من عبد وصعب عبد حضرة النبي الفاتحة صلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وصلاة الفاتحة وبركة الفاتحة تقبل منك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استعان ربنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم اجعلنا في الصحة والعافية وطول في طاعتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.